Ya, sejak saya menjadi ketua KPI, saya memutuskan memakai baju adat. Dan yang saya pilih adalah baju adat Bali. Ini adalah udeng dari Bali. Kenapa saya memilih busana adat dalam setiap penampilan saya, baik secara non formal maupun formal. Bahkan ketika saya diundang oleh DPR, di gedung DPR saya juga memakai baju ini. Dan alhamdulillah DPR pun tidak mempermasalahkannya. Nah, tujuan saya adalah yang pertama, saya ingin mempertahankan eksistensi budaya Indonesia lewat ekspresi berpakaian. Kalau ini kita tidak pakai, maka siapa lagi yang akan menghargai atau mengenal budaya Indonesia? Itu satu. Yang kedua, Komisi Penyiaran Indonesia ingin agar setiap budaya Indonesia itu ada dalam setiap tayangan televisi, ya, baik itu dalam dialek, baik dalam busana maupun dalam budaya. Jadi setiap budaya itu ditampilkan baik secara individu seperti saya maupun melalui televisi, sering dituturkan, maka budaya itu akan semakin lama semakin eksis. Dan saya ingin pula agar semua pejabat, public figure, ya, konten kreator yang suka juga stand up comedy, kalau bisa memakai busana adat, keren. Budget khusus sih nggak ada karena busana ini nggak terlalu mahal kok, ya. Jadi Anda bisa main ke marketplace ya, atau juga ke Bali. Kalau sedang berkunjung ke Bali, ini banyak di mana-mana. Dan kebetulan sejak saya memakai busana adat, banyak orang yang kemudian ya menjahitkan udeng misalnya, bahkan celana sarung ke saya. Jadi banyak banget berkah yang saya terima ketika saya memakai busana adat. Orang banyak bilang busana adat itu ribet ya, lebih baik saya memakai jas misalnya. Ternyata ini nggak ribet dan nggak panas. Ya, ini keren loh. Orang bilang juga suka bingung dengan kemeja saya. Kemeja saya ini nggak panas dan ini ada semacam kayak Tionghoa ya. Kayak apa? Karena budaya Tionghoa juga adalah salah satu budaya di Indonesia juga, ya. Dan banyak dipakai juga oleh kalangan kita. Ini udeng Bali. Jadi pakailah busana yang merepresentasikan budaya Indonesia sebanyak mungkin. Dan jangan bilang ribet, enggak, keren banget. Ya keren. Tinggal bagaimana cara desainnya aja. Kalau kita bisa mendesain busana kita sesuai dengan budaya yang nyaman dipakai, bisa tinggal usaha dikit aja. Usaha dikit kita akan bisa mempertahankan kebudayaan Indonesia. Saya suka traveling. Wah, saya suka traveling kemana-mana. Bahkan saya tuh cenderung traveling sendiri sebetulnya. Saya pergi sendiri ke suatu tempat menikmati, atau sekarang kan tuh banyak komunitas backpacker atau komunitas orang yang suka travel kemana-mana di Facebook ya. Jadi saya suka join di situ dan kadang-kala ya kita suka pergi aja saling nggak kenal, ketemu setempat, dan itu pengalaman yang luar biasa. Nah memang sejak saya menjadi ketua KPI, kegiatan itu jarang karena saya mesti kalau ke daerah ya mesti dalam rangka tugas ya. Ya memang ada kendala saja, cuma namanya ke daerah pasti saya sempatkan diri untuk melihat objek-objek wisata yang belum pernah kita lihat lah, bukan yang sudah sering ya, yang belum pernah. Nah itu kadang-kala setelah dinas, setelah tugas saya selesai, saya diem aja sendirian tuh, ngeluyur kemana ngelihat, aduh itu nikmat ya? Wah nikmat banget deh. Saya tuh pernah ya,
waktu ke daerah itu saya datang ke Makassar. Tahun lalu itu ada ibu-ibu hamil, ya. Terus saya disuruh mendekat ibu-ibu ini, suster, karena saat itu dia waktu itu sudah pandemi ya, jadi lagi sebelum pergi tuh PCR, jadi dia petugas PCR lagi hamil, itu di Makassar. Tiba-tiba saya dipanggil, ketemu saya, terus saya disuruh pegang perutnya. Saya, kenapa Bu? Supaya anak ibu nanti seperti bapak. Itu ini banget ya, berkesan banget. Ibu, kok tahu? Saya tahu lah bapak nih viral katanya. Waduh, makasih Bu gitu. Semoga anak ibu seperti saya dan bisa lebih hebat lagi dari saya. Itu di Makassar. Nah, kemarin beberapa minggu ya tahun ini di NTB. Di Lombok itu saya main ke pondok pesantren, ya. Itu ada santri, saya diminta memberikan motivasi lah kepada santri, bagaimana bisa menjadi ketua Komisi Penyiaran Indonesia, kayak gitu-gitu. Nah, setelah sesi acara itu ada anak yang menangis sambil pingsan ke saya, terus dibawalah ke ruangannya Pak Kiai di situ, ya. Terus kenapa nih nangis? Ada saya kan, terus dia diem, masih tersesak-sesak, ditanya. Karena saya tuh terharu bapak ini datang gitu ke sini dan ya kayak gitu-gitu loh. Dan saya ingin jadi seperti bapak. Jadi ternyata ya orang tuh tahu banget Komisi Penyiaran Indonesia, dan ini nggak terjadi cuma di Makassar, di Lombok. Di beberapa daerah seperti itu, ketika saya datang, ya kayak gitu. Antusias ya? Antusias. Saya pernah tuh ke Wonosobo ya. Saya tuh Jawa Tengah. Datang cuma ketemu dengan radio saja. Ketika saya mau hadir tuh udah penuh itu ruangan. Hanya ingin foto, pengen ketemu saya. Ya gunakanlah popularitas kamu untuk kebaikan sih, intinya itu sih. Baik Mas, suka dukanya, dan terus terang yang mendapatkan perhatian khusus memang busana. Jadi orang tuh mengapresiasi banget busana kayak gini. Saya pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Satya Lencana, yaitu tahun 2020 dapat penghargaan. Itu kan pada rata-rata pakai peci kan, saya pakai udeng. Saya pikir saya diusir, ternyata enggak, oke. Saya pakai udeng, dikasih penghargaan oleh Pak Jokowi Satya Lencana. Foto saya pakai udeng. Ya kalau ditanya sama protokoler ya, saya ingin mempertahankan kebudayaan Indonesia.